teman-teman, selamat datang di Ruang Edukasi, tempat kita belajar, berdiskusi, dan juga mengevaluasi berbagai hal seputar dunia pendidikan. Nah, perkenalkan saya Seismica, atau yang lebih dikenal dengan Kak Ica. Nah, saya akan menjadi moderator di podcast kali ini. Seperti yang kita tahu, pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas di berbagai sudut pandang. Karena pada kenyataannya ada sekolah yang memiliki manajemen yang baik dan berkembang dengan pesat. Namun di sisi lain juga ada sekolah yang berkembang secara tidak optimal. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari perbedaan ini dan bagaimana peran manajemen pendidikan dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik? Untuk membahas hal tersebut, tentunya aku nggak sendirian. Aku sudah bersama partner aku yang ahli di bidang dalam pendidikan, di mana di sini sudah ada Kak Nur Alia sebagai CEO Partner Education. Halo Kak Alia, gimana kabar Kak Alia? Ya, halo Kak Ica dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, aku dalam keadaan baik. Senang banget bisa ikut berdiskusi di podcast kakak kali ini. Kita hari ini mau bahas apa aja nih Kak Ica? Oke, hari ini kita akan bahas topik yang relate banget nih Kak Alia, yaitu perbedaan good management dan bad management dalam pendidikan. Di mana selain Kak Alia sebagai partner aku dalam podcast ini, kami juga mengundang narasumber perwakilan dari manajemen sekolah yang ada di sekitar kita, di mana mungkin kakak-kakaknya boleh saya hai dulu ke teman-teman semua. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, salam kenal semuanya. Aku Melisa. Halo semuanya, perkenalkan aku Septi. Nah, di mana di sini sudah ada perwakilan dari SMA 1 dan SMA 12. Yang pertama ada Kak Septi tadi sebagai perwakilan dari SMA 1. Kak Septi, apa kabar Kak Septi? Alhamdulillah baik Kak Ica. Oke, dan juga ada Kak Melisa dari SMA 12. Gimana kabarnya Kak Melisa? Baik, Kak Ika. Alhamdulillah. Selain baik juga, aku excited banget nih hari ini karena kita bakalan ngebahas topik yang pastinya seru banget ya. Haha, sepertinya para pembicaranya udah nggak sabar untuk memulai pembahasan kita kali ini. Baik, Ya Kak Alia, mungkin dari Kak Alia sendiri. Tapi tunggu dulu Kak Ica. Dari sudut pandang Kak Septi dan Kak Melisa sendiri, sebenarnya apa sih good management dan bad management itu? Hal di dunia pendidikan? Oke, mungkin bisa dari saya dulu ya. Kalau menurut saya, good management itu seperti semuanya tuh jalan dengan jelas dan terarah. Misalnya nih, sekolah itu punya tujuan yang jelas, seperti guru mengerti perannya, dan juga siswa yang merasa didukung. Jadi bukan cuma sekedar jalan, tapi memang ada arah dan kerjasama yang enak gitu, Kak. oke. Kalau dari aku, kalau kita ngomongin bad management, itu sebenarnya kebalikan dari good management itu sendiri. Kayak semuanya tuh terasa asal jalan aja, terus tuh nggak ada arah yang jelas, komunikasinya juga kurang, terus tuh kadang keputusan yang diambil juga bikin bingung. Jadi bukannya mempermudah, malah bikin stres guru sama siswanya. Itu sih Kak, menurut aku. Nah, awal pembahasan yang bagus sih ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasan ya, Kak Ica. Oke, baik. Kita langsung aja masuk ke dalam bahasan kita. Mungkin kita bisa mulai dari good management terlebih dahulu. Nah, Kak Septi, boleh banget nih cerita kira-kira apa sih contoh manajemen yang menurut Kakak itu udah berjalan dengan baik di sekolah? Oke, terima kasih Kak Ica. Kalau di SMA 1 sendiri, itu salah satu yang paling terasa ada dari segi perencanaan dan koordinasi. Jadi semua kegiatan tuh udah terjadwal dengan jelas dari awal semester. Terus juga untuk komunikasi antar guru, kepala sekolah, sama siswa itu juga terbuka banget nih Kak. Jadi kalau misalkan ada masalah, itu bisa langsung cepat ditanggapi Kak. Berarti kuncinya ada di komunikasi ya, Kak Septi, sama dengan perencanaan. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, menurut kakak apa sih kunci keberhasilan dari manajemen yang baik itu? Nah, kalau menurut aku nih ada tiga keahlian. Jadi yang pertama itu ada kepemimpinan yang tegas tapi terbuka.
Selanjutnya yang kedua ada kerjasama tim yang solid dan yang paling penting itu adalah evaluasi rutin karena tanpa evaluasi kita ini nggak akan tahu nih mana yang hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya. Wah, menarik banget nih. Mungkin pertanyaan lanjutan nih Kak, Safety. Kalau sistem yang bagus ini gimana sih menurut Kakak cara supaya bisa diterapin ke sekolah-sekolah lainnya? Mungkin bisa dimulai dari hal kecil dulu ya, Kak. Seperti kita harus memperbaiki komunikasi internal dulu nih. Terus sharing program antar sekolah mungkin itu juga termasuk salah satu yang penting nih agar kita bisa saling belajar di mana antara sekolah kita dengan sekolah yang lainnya, Kak. Nah, sekarang coba kita bisa lihat dari sisi yang berbedanya. Kak Melisa, kalau dari SMA 12 sendiri, kira-kira apa sih tantangan ataupun masalah manajemen yang sering terjadi di sekolah Kakak? Jujur janggal sih ya. Maksudnya eh, jujur di tempat kami itu masalah utamanya itu ada di kurangnya koordinasi. Jadi kadang informasinya tuh nggak tersampaikan dengan baik, terus tuh ada juga fasilitas yang juga terbatas, sehingga ada beberapa guru yang nggak bisa hmm, ada beberapa program maksudnya, ada beberapa program yang nggak bisa berjalan dengan maksimal karena kurangnya koordinasi tadi. Itu sih Kak Ica. Kak Melisa, berarti itu jadi salah satu penyebab ya kenapa manajemennya belum optimal. Nah, kalau menurut kakak-kakak nih, apa sih penyebab utama kegagalan dari manajemen itu? Terus itu ada minimalnya evaluasi, terus sama mungkin kurangnya inovasi aja sih itu. Jadi ya gitu-gitu aja, nggak sulit untuk berkembang gitu sih Kak Alia. Oke, relate banget sih apa yang dikatain sama Kak Melisa tadi. Nah, kalau dari Kak sendiri nih, sebagai perwakilan dari SMA 12, gimana cara supaya hal-hal kayak gini nggak terus-terusan terjadi di sekolah Kakak? Oke, kalau dari aku mungkin harus mulai dari pemimpinnya dulu ya Kak Ica ya. Mungkin pemimpinnya bisa lebih terbuka, terus tuh mau dengerin masukan dari bawahannya, terus mau evaluasi rutin, terus walaupun sederhana, kecil-kecilan dulu tapi konsisten, jadi bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama. Itu Kak Ica. Berarti sebenarnya bukan nggak berkembang ya, Kak, tapi lebih ke belum dikelola dengan maksimal gitu ya. Ya, benar banget Kak Alia. Oke, baiklah, wah nggak kerasa ya teman-teman. Dari awal sampai akhir diskusi kita hari ini, ternyata banyak banget insight yang kita bisa ambil. Mulai dari bagaimana good management itu dibangun lewat komunikasi yang jelas, kepemimpinan yang terbuka, sampai evaluasi yang konsisten. Dan di sisi lain, kita juga belajar kalau bad management yang itu bukan berarti nggak bisa diperbaiki, tapi justru jadi bahan evaluasi untuk berkembang ke arah yang lebih baiknya, ya kan Kak Alia? Bener banget nih Kak Ica. Jadi intinya kualitas pendidikan itu nggak cuma ditentukan dari fasilitas atau kondisi sekolah, tapi lebih ke gimana sih cara manajemen itu dijalankan. Kalau dikelola dengan baik, bahkan sekolah dengan keterbatasan pun tetap bisa berkembang, ya kan Kak? Oke, baik. Mungkin semoga dari diskusi kita hari ini, kita semua bisa lebih paham pentingnya manajemen pendidikan dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas. Dan siapa tahu dari sini juga bisa jadi inspirasi nih buat kita semua untuk ikut berkontribusi memperbaiki sistem pendidikan di sekitar kita. Terima kasih banyak ya untuk kakak-kakak semua, Kak Septi dan Kak Melisa yang sudah berbagi pengalaman kalian hari ini. Ya, Kak Ica, sama-sama. Terima kasih juga atas undangannya untuk diskusi hari ini. Saya beneran senang banget sih karena bisa berbagi pengalaman mungkin untuk teman-teman semua nanti ke depannya.
Iya, benar banget, Kak. Saya juga mau ngucapin terima kasih juga. Senang banget rasanya bisa ikut tergabung dalam berdiskusi di ruang edukasi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita sendiri maupun orang banyak di luar sana. Terima kasih juga buat Kak Alia yang meluangkan waktunya setia menjadi partner saya dalam podcast Ruang Edukasi kali ini. Dan untuk teman-teman semua juga sekalian yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus belajar dan berpikir kritis dan peduli terhadap dunia pendidikan. Thank you for listening to our podcast. See you in the next episode. Bye.